Seorang wanita cantik ditemukan tak bernyawa di hotel oleh pegawai hotel di Oyo, Padang. Ternyata setelah diselidiki, wanita tersebut tak dijahati orang, melainkan melakukan bundir. Kasus kali ini diceritakan dari Padang. Seorang wanita cantik lulusan IPB ditemukan sudah tak bernyawa di salah satu hotel. Ternyata masalahnya karena cinta. Sebelum menikah banyak masalah, ini dia kronologi ceritanya. Seorang wanita bernama Cynthia Indah Permatasari berusia 23 tahun tinggal di Pariaman, Padang, Sumatera Barat. Dikenal sebagai anak yang pintar saat dirinya sekolah, bahkan ketika dirinya lulus SMA pun dapat kesempatan untuk kuliah di Bogor. Dirinya kuliah di IPB Bogor mengambil fakultas gizi. Di kalangan teman mahasiswanya, Cynthia sendiri dikenal sebagai gadis yang periang, ramah, banyak temannya. Saat berkuliah, dirinya kos tepat di dekat kampus. Setelah kuliah, Cynthia sendiri kembali ke Padang dan cari kerja di sana. Kedua orang tua dari Cynthia sendiri keluarga yang sederhana, dikenal harmonis, bahkan dekat dengan agama, bisa disebutkan sebagai orang pembuka agama. Bahkan menurut para tetangga, keluarga Cynthia cukup disegani. Cynthia sendiri setelah dirinya kembali ke Padang akhirnya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Kehidupan Cynthia biasa saja, di tempat kerja pun Cynthia tak punya masalah. Hingga akhirnya setelah dirinya bekerja, Cynthia pun bertemu dengan seseorang dan berkenalan. Berkenalan dengan lelaki bernama Muhammad Hari Zulkarnain berusia 24 tahun yang ternyata seorang anggota kepolisian yang kini tengah bertugas di Ternate. Setelah berkenalan dekat dan merasa cocok satu sama lain hingga akhirnya keduanya pun berpacaran. Meski sibuk dan berpacaran jarak jauh, keduanya tetap bersama dari awal tahun 2022. Keseriusan Hadi akhirnya membuat keduanya kerap pamerkan kebersamaan di sosial media dan sering diposting. Saling setia satu sama lain hingga akhirnya setelah beberapa bulan berpacaran, Hadi pun mengajak Cynthia menikah. Cynthia bahagia menerima lamaran dari sang pacar Hadi. Hadi sendiri ternyata anak orang kaya, keluarga terpandang di kota Pariaman. Hadi anak Bapak Dilton Zulkarnain dan Ibu Ranti. Selain itu, bapak dari Hadi, Pak Dilton, dikenal sebagai pengusaha dan punya sekolah kepolisian di Padang. Dari level dan segi ekonomi nampaknya di awal Cynthia minder kepada pasarnya Hadi. Namun nampaknya sang pacar selalu mengingatkan dan meyakinkan kalau semuanya akan baik-baik saja. Setelah yakin, akhirnya rencana pernikahan pun berlanjut. Namun saat itu, saat ada pertemuan keluarga dari Hadi memberikan syarat. Syarat adat yang diminta keluarga Hadi yaitu 1,5 miliar mahar untuk uang penjemputan wanita kepada sang lelaki. Sekedar info, penjemputan uang adat ini nampaknya memang biasa di kota Pariaman, meskipun nominalnya ditentukan oleh keluarga laki-laki tergantung karir dan juga keluarganya. Dirasa keluarga Hadi sang anak mempunyai profesi yang bagus, karir yang bagus, bahkan orang tua yang mampu, kali ini nampaknya membuat keluarga Cynthia bingung. Keluarga Cynthia merasa tak mampu, bahkan meminta penurunan hingga akhirnya konsultasi keluarga. Keduanya serius hingga akhirnya ada pertemuan lagi. Saat pertemuan kedua berlangsung, akhirnya mereka pun bertemu lagi di hotel. Kedua keluarga akhirnya sepakat dengan 500 juta. Dari keluarga Hadi yang merasa kalau anaknya lebih tinggi dari 500 juta pun nampak tak bisa berbuat apa-apa. Sementara keluarga Cynthia masih berat dengan harga 500 juta namun akan berusaha. Cynthia kebingungan mencari uang tersebut, dirinya pun kerap melamun. Namun Hadi sang pacar tak diam, Hadi pun ikut membantu menabung di belakang keluarganya. Memberikan beberapa uang kepada Cynthia, namun ternyata uang belum terkumpul 500 juta. Bahkan menurut kerabat Cynthia, keluarga Hadi selalu menyebutkan Cynthia hingga akhirnya Cynthia pun panik dan bingung. Cynthia berpikir keluarga Hadi sebenarnya tak setuju, tak pernah memberikan perlakuan baik kepada dirinya, nampak hanya selalu baik saat di depan Hadi. Di awal semua tegar, bahkan ini adalah cobaan sebelum pernikahan dan harus dijalani. Bahkan mereka pun sudah mempersiapkan souvenir pernikahan, foto prawedding, dan membayar setengahnya uang dari gedung. Hingga dekat waktunya namun uang mahar belum terkumpul. Hubungan Cynthia makin dianggap tak baik oleh keluarganya. Apalagi setelah keluarga tahu kalau Cynthia hanya D3 dengan kuliahnya, sementara Hadi sendiri sudah berkarir. Cynthia goyah. Pertemuan ketiga keluarga, Cynthia pun sedih. Saat semua janjian di hotel namun nampaknya keluarga Hadi tak datang, membuat Cynthia sedih. Pertemuan itu pun membuat keluarga Cynthia pulang, sementara Cynthia sendiri memutuskan menginap di hotel tersebut. Di awal keluarga Cynthia berpikiran kalau Cynthia ingin menenangkan diri, namun ternyata saat Cynthia sendiri tak bisa berpikir panjang, memilih menghabisi dirinya sendiri di kamar tersebut.
Sinta memakai tali dan menggantungkannya di lemari hingga akhirnya tak bernyawa. Keesokan harinya, salah satu pegawai hotel menemukan jasad Sinta di lemari dan melaporkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian datang melakukan otopsi bahkan menyelidiki kasus ini, namun ternyata usai diselidiki, keputusannya Sinta memang bundir. Akhirnya dengan berat hati pihak kepolisian pun mengabari keluarga Sinta. Keluarga Sinta kaget, bingung, sedih atas kepergian sang anak. Namun hingga saat ini, kakak dari Sinta sendiri tak percaya sang adik melakukan bundir. Bahkan yakin ada seseorang yang melakukan kejahatan kepada Sinta namun disembunyikan. Beberapa kali keluarga dari Sinta ingin melakukan penyelidikan lagi, namun hasilnya tetap sama. Keputusannya Sinta melakukan bundir, tak ada orang lain. Terkait pemberitaan ini, baik Hadi maupun keluarganya tak memberikan klarifikasi apapun. Keluarga dari Sinta pun kini seolah tak mau lagi berurusan dengan keluarga Hadi, yang menurut keluarga Sinta, keluarga Hadi lah penyebabnya. Pemberitaan ini sempat heboh di sosial media, bahkan masih membahas tentang kasus mahar yang memberatkan. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.